Oke, kita mulai perkuliahannya. Yang pertama, untuk membuat sebuah proposal, itu aturan penulisannya atau isi dari proposal itu hampir sama dengan yang ada di laporan skripsi, sesuai dengan template ini, tetapi hanya sampai dengan bab 3. Jadi kita untuk kalian membuat proposal skripsi itu dibatasi sampai dengan di bab 3 saja, sampai dengan metodologi penelitian. Nah, ketika seminar proposal kalian sudah lolos dan layak untuk dikerjakan menjadi sebuah skripsi, maka kalian tinggal mengisi bab 4, bab 5, dan bab 6 sampai dengan bab 7. Nah, sehingga yang di bab 1 sampai bab 3 ini kalian harus membuatnya itu udah benar-benar final, biar nanti ketika kalian mengumpulkan laporan skripsi tidak perlu lagi bingung tentang bab 1, bab 2, dan bab 3, sehingga bisa langsung mengisikan bab 4 sampai dengan bab 7. Oke, kita mulai dari halaman cover, di mana di sini ada judul dari penelitian yang kalian usulkan. Ingat, kalau di proposal berarti dia hanya untuk mengusulkan sebuah riset atau penelitian. Dalam membuat judul itu ada aturannya atau ada rekomendasinya. Di sini di mata kuliah metodologi penelitian itu saya hanya memberikan rekomendasi saja. Tetapi untuk finalnya atau bagaimana kalian membuat judul itu tergantung dari pembimbing atau calon pembimbing masing-masing. Untuk membuat sebuah judul itu ada 3 hal. Di dalam sebuah judul itu ada 3 hal yang perlu dipenuhi, yaitu ada problem atau masalahnya, lalu ada metode atau metode yang digunakan, lalu hasilnya apa. Jadi dalam sebuah judul itu harus menuliskan atau menggambarkan 3 hal, yaitu problem, method, dan result. Judul yang baik di dalam sebuah penelitian itu ada 3 hal ini yang berkisar 13 sampai dengan 15 kata. Nah, di problem ini berarti kita harus menggambarkan sebuah masalahnya apa. Lalu ada metodenya apa. Dan hasilnya apa. Misalkan, saya contohkan di beberapa penelitian. Misalkan, saya masalahnya adalah untuk deteksi berita palsu atau fake news. Lalu metodenya adalah saya menggunakan misalkan ada naik bias. Lalu hasilnya adalah sebuah klasifikasi. Ya. Nah, untuk menjadikannya sebuah judul, maka bisa saya bentuk menjadi klasifikasi
berita palsu pada berita daring berbahasa Indonesia dengan menggunakan naive Bayes atau metode naive Bayes. Nah, untuk menyusun ini boleh bolak-balik kata-katanya, terserah. Yang penting mencakup ketiga hal ini, ada tiga hal ini, di mana harus menggambarkan ketiga hal, karena nanti dari judul yang kalian tuliskan itu bisa menggambarkan isi dari proposal ataupun penelitian yang kalian ajukan. Nah, tips berikutnya adalah kalian hindari kata-kata implementasi, terus pembuktian, terus analisis, dan seterusnya. Jadi dengan menggunakan kata-kata ini, itu sudah menunjukkan bahwa Anda mengimplementasikan metode naive Bayes, kalian sudah menunjukkan akan melakukan pembuktian, dengan judul ini sudah menunjukkan bahwa kalian akan menganalisis. Jadi tidak perlu menggunakan kata-kata ini di dalam judul proposal kalian. Bukan tidak boleh, tetapi ini adalah rekomendasi dari para pakar atau yang peneliti-peneliti senior. Seperti itu. Ada yang tanyakan? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Nah, di bagian berikutnya, di sini ada tulisan skripsi untuk kalian. Untuk sempro, maka di sini perlu dituliskan proposal skripsi. Karena nanti dokumennya adalah berupa proposal skripsi. Lalu ini tidak perlu, ini dihapuskan atau dibiarkan saja. Lalu jangan lupa ada nama dan NIM kalian. Nah, berikutnya saya tanyakan dulu. Dulu waktu mata kuliah Aplikom, aplikasi komputer, sudah diajarkan untuk membuat halaman untuk daftar isi otomatis? Saya belum, Pak. Kenapa, Mas Reza? Kalau kelas saya belum, Pak. Oh, oke. Ada lagi yang belum? Kelas saya juga belum, Pak. Oke, jadi ini kan ya, saya ajarkan aja. Jadi yang pertama, ini dari template. Dari template-nya saja ini sudah salah. Maksudnya sudah salah itu adalah belum template saya kelihatan ya? Belum, Tampilannya masih Oke, sorry. whiteboard, Pak. Belum laporan. Begini ya. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Nah, dari template ini sudah salah. Kenapa? Karena di sini pada halaman covernya saja sudah ada apa namanya, nomor page number ya, atau nomor halaman ya.
Sebenarnya di cover kan tidak perlu ada page number. Lalu berikutnya untuk ngeceknya adalah kalian bisa lihat di view, lalu klik di navigation pane. Kalau dia tidak ada tulisannya seperti ini atau kurang rapi, berarti dia belum menggunakan daftar isi secara otomatis. Kita buktikan di sini daftar isinya itu masih manual. Biasanya kalau yang otomatis ketika saya klik, dia akan otomatis memblok semuanya. Paham ya? Jadi kalau misalkan secara otomatis ketika saya klik, dia akan otomatis memblok semuanya. Jadi semuanya akan terblok. Oke. Berarti akan lebih baik saya contohkan di atau langsung kali ya. Di template-nya ini, yang pertama adalah saya perbaiki dulu untuk, kalau memperbaiki lebih lama. Lebih baik saya bikin baru. Seperti ini. Terlihat yang baru? Belum, Pak. Belum. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Ini saya coba cari. Saya tanya dulu, apakah sudah ada sosialisasi dari panitia D4? Belum, Pak. Belum ada. Belum ya, belum. Oke. Berarti ini saya lakukan sesuai dengan asumsi saya ya. Yang pertama adalah standar dari sebuah laporan itu biasanya memiliki margin adalah 4 cm untuk atasnya, kirinya adalah 4 cm juga, bawahnya 3 cm, dan kanannya 3 cm. Seperti ini. Ini menurut asumsi saya ya, kalian nanti sesuaikan dengan hasil dari sosialisasi, bisa ditanyakan saat sosialisasi. Lalu saya akan copy paste-kan saja yang dari template seperti ini. Saya sesuaikan isinya, yang penting dalam satu halaman itu sudah terlihat satu keutuhan dari template-nya atau cover-nya. Ketika sudah, saya letakkan kursornya di paling akhir, lalu saya klik di layout, break, next page. Maksudnya apa? Biasanya kalian kalau mau mengganti halaman atau berpindah halaman, ketika misalkan isinya hanya setengah halaman, maka kalian harus menekan enter berkali-kali gitu ya. Nah, dengan breaks ini tadi, kita bisa mengotomatisasi agar kita berpindah halaman secara langsung, walaupun nantinya isinya hanya setengah halaman. Paham ya, seperti itu ya. Nah, kalau sudah di sini, ketika sudah selesai cover, maka berikutnya adalah halaman pengesahan belum digunakan, pernyataan belum, abstrak belum, lalu kata pengantar belum, lalu ke daftar isi, berarti ke daftar isi. Nah, caranya adalah saya setting dulu untuk heading satunya. Saya modify, klik kanan modify, ganti Times New Roman. Biasanya itu kalau
heading 1 itu 14. Seperti ini. Settingannya seperti ini. Justify. Kalau heading 1 pasti di center. Lalu spasi ke bawahnya itu line space-nya adalah 1,5. Ukuran fontnya 14, di bold, jenisnya Times New Roman. Heading 1 sudah, saya ganti ke heading 2. Heading 2 Times New Roman di 12, bold, hitam 1,5. Tapi untuk pengaturannya adalah justify. Seperti ini. Lalu saya gunakan lagi di heading 3-nya nggak ada ya. Oke, kita nanti saja. Yang pertama adalah kita pakai heading 1. Diklik heading 1. Saya sesuaikan seperti ini. Nanti videonya saya taruh, saya share, jadi bisa diulang-ulang. Saya ketikkan dulu daftar isi. Ya. Lalu saya berikan lagi next page adalah daftar gambar. Lalu saya page break lagi, next page, ada daftar tabel. Seperti ini. Lalu ada kita next page lagi. Kita buat bab 1. Pendahuluan. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ketika saya membuat bab 1 pendahuluan, kan harusnya bentuknya seperti ini ya. Nah, tetapi saat kalian menggunakan enter, dia akan terbagi menjadi 2. Kalau menjadi 2, resikonya adalah ketika kalian membuat daftar isi, nah, di sini akan menjadi 2. Dilihat di sini akan menjadi 2. Paham ya? Ini saya modify dulu. Nah, dilihat di sini ada bab 1 sendiri, pendahuluan sendiri. Padahal yang kita butuhkan adalah bab 1 spasi pendahuluan. Tetapi kepengen tulisannya dalam bentuk ada 2 baris. Maka caranya adalah kalian tekan Shift Enter. Nah, di sini sudah menjadi 1 baris. Di daftar isinya juga akan berubah menjadi 1 baris. Nah, fungsi dari navigation pane ini adalah menggambarkan nantinya daftar isi saya jadinya seperti apa. Itu ada di bagian navigation yang sebelah kiri ini. Apa yang tertuliskan di sini itu pasti akan sesuai dengan daftar isi kalian. Kalau sudah, maka berikutnya adalah membuat subbab. Nah, subbab itu kita harus menggunakan format heading 2. Kita ketikkan, kalau di bab 1 berarti
diawali dengan 1 titik spasi atau 1.1 titik spasi latar belakang ini. Ini tinggal dirapikan. Misalkan saya pengennya segini. Seperti ini. Lalu yang kedua ada biasanya itu, sebentar saya lihat di template-nya. Ada identifikasi masalah. Ada tujuan dan manfaat. Ya. Nah, di dalam identifikasi masalah, saya modify lagi untuk heading 3-nya. 12, ini 1,5. Lalu, oke. Di sini di dalam 1.2, oh ada yang lupa, belum di bold. Saya ketikkan sub dari subbab 1.2, maka saya tuliskan 1.2.1 titik spasi rumusan masalah. Ya. Kalau misalkan ada yang tidak sesuai begini, bisa dilihat lagi pengaturannya di paragraf. Nah, line spacing-nya harus 1,5 dan before and after-nya 0, spesialnya non. Nah, lalu ini dimulai dari 0. Semuanya rata di kiri di 0, tidak ada yang menjorok. Semuanya rata di kiri, tidak ada yang menjorok. Hanya perbedaan penulisannya ini. Kenapa kok tidak menjorok? Karena nanti kalau misalkan ini baru 1.2.1. Nah, nanti kalau ada 1.2.1.1 akan semakin menjorok. Nanti ada poin A, poin B, poin C, itu akan semakin menjorok. Sehingga kalian ngetiknya nanti hanya separuh halaman, dan itu boros kertas. Nah, sehingga diakali dengan cara semuanya rata kiri. Untuk ngaturnya bisa di bold semuanya. Left indentation-nya dinolkan. Before after-nya 0, spesialnya non. Lalu line spacing-nya adalah 1,5. Ini ya. Nah, biasanya di dalam tujuan dan manfaat di subbab 1.2 ada subbab lagi, yaitu bentar, kok ininya berubah terus. Oke. Adalah 1.2.2 spasi batasan masalah. Untuk ngecek lagi, nah ini biasanya ada kesalahan di sini. Dinolkan 1,5. Jadi nanti nggak perlu ngatur-ngatur ulang terus. Ini kita formatting di awal. Nah, seperti ini. Lalu di subbab 1.3 itu biasanya ada tujuan sendiri, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Maka kalau
yang di awal ini keseluruhan subbabnya sudah terisi semuanya. Nah, yang berikutnya adalah kalian bisa, kalau saya pribadi biasanya kurang suka dengan hal yang masih kosongan seperti ini, saya bisa mengisikannya dengan kalimat random untuk memancing otak saya untuk lebih berniat mengerjakan. Caranya saya ketikkan rumusnya sama dengan run 5,5. Maksudnya adalah saya akan membuat random kalimat yang berisikan 5 paragraf. Masing-masing paragraf itu ada 5 baris. Maka dia akan otomatis seperti ini. Ini juga akan membantu kita untuk melakukan formatting. Jadi kalau saya pribadi untuk membuat sebuah laporan, saya itu sukanya memformat dulu semuanya biar nantinya nggak lupa atau saya bingung di akhir. Jadi saya blok dulu semuanya, lalu saya format, ditekan di paragraf menjadi first line. Nah, maka dia sudah berbentuk seperti laporan. Seperti ini ya. Berbentuk paragraf yang menjorok. Seperti ini. Lalu diidentifikasi masalah. Di bagian sub rumusan masalah, biasanya kata-kata umumnya adalah rumusan masalah dalam menyelesaikan penelitian ini adalah titik 2. Lalu di sini ada numbering. Kalau muncul bukan dari angka 1, bisa di restart at 1. Maka di sini pertanyaan yang berhubungan dengan apa yang mau diselesaikan dari penelitian kalian, atau pertanyaan apa yang akan dijawab dalam penelitian yang kalian kerjakan. Biasanya dalam rumusan masalah ini kita berbicara bagaimana tentang inputnya, lalu bagaimana tentang proses atau penggunaan metodenya atau implementasi metode. Yang ketiga, bagaimana menyajikan outputnya. Nah, ini adalah bukan kata-kata aslinya ya. Ini hanya untuk menjadi pancingan untuk kita berpikir, di mana kita akan menjawab apa masalah dari datanya atau inputnya. Misalkan bagaimana praproses data sebelum menjadi data masukan. Kan kalian juga ada yang namanya normalisasi, ada standarisasi data dan seterusnya, itu dijelaskan. Karena kalian menjelaskan itu, maka rumusan masalah akan menjadi istilahnya pertanyaan. Lalu yang berikutnya adalah bagaimana tentang implementasi metode naive Bayes dalam mendeteksi berita daring. Akan seperti ini. Lalu menyajikan outputnya adalah bagaimana user dapat, atau istilahnya hasil dari testing ya, bagaimana, atau hasil dari metode naive Bayes-nya, bagaimana tingkat akurasi dari penggunaan metode naive Bayes.
Nah, ini sudah menjadi rumusan masalah. Lalu berikutnya adalah batasan masalah dalam menyelesaikan penelitian. Ini adalah, ini juga ada numbering. Misalkan batasan masalahnya adalah penelitian ini tidak mencakup tentang keamanan jaringan. Lalu apalagi yang tidak dikerjakan dalam penelitian kalian. Nah, berikutnya adalah di tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini biasanya berupa paragraf. Berarti saya umpamakan seperti ini. Saya format seperti ini. Manfaat penelitian juga biasanya dalam bentuk paragraf. Jadi saya buat seperti ini dulu. Nah, seperti ini. Oke. Maka kalian sudah siap untuk mengisikan atau formatting dari bab satunya sudah selesai. Lalu berikutnya yang menjadi masalah adalah mengatur bagaimana untuk halamannya. Ini kan belum ada nomor halamannya ya. Nah, biasanya di dalam penomoran halaman itu ada penggunaan Romawi dan juga angka biasa. Maka yang perlu dilakukan, saya insert page number. Ini nanti tolong disesuaikan dengan hasil dari sosialisasi, apakah ada formatnya atau tidak. Misalkan di tengah seperti ini kan 7 ya, udah halaman 7. Tetapi di covernya sudah tertulis halaman 1. Nah, maka dari itu yang perlu dilakukan tinggal dicentang different first page. Maka dia di cover itu sudah tidak ada halamannya. Berikutnya adalah di sini harusnya di daftar isi ini adalah menggunakan Romawi. Maka saya klik kanan, saya blok dulu untuk halamannya. Lalu saya ganti format page number-nya menjadi Romawi. Lalu karena ini daftar isi adalah awal dari penggunaan Romawinya, maka saya tuliskan start at 1. Maka yang di daftar isi ini akan menjadi Romawi dan dimulai pada angka 1. Di sini sudah 2. Kalau di sini masih belum, berarti kita lakukan yang sama. Atau continuous. Salah. 2. Ini masih juga. 3. Nah, di sini kalau sudah mulai dari bab 1, maka dia harus menggunakan angka biasa atau Arabik. Yang jadi permasalahan adalah di sini sudah 4, harusnya 1, maka tinggal di format page start at 1. Nah, maka di sini sudah sesuai dengan laporan bahwa cover tidak ada halamannya. Daftar isi Romawi 1, daftar gambar Romawi 2, tabel 3, terus pada mulai bab 1 sudah halaman 1, dan seterusnya. Setelah membuat sebuah halamannya, nomor halaman, maka kita perbaiki daftar isinya.
Yang pertama, hapus kata contents-nya. Dihapus. Kita ganti Times New Roman 12 kanan, di sini dituliskan halaman. Karena kan kalau tadi di template daftar isinya minta seperti ini. Ada tulisan halaman. Oke, kita buat sama seperti ini sudah. Nah, halaman ini kan belum sesuai dengan apa yang kita rubah sebelumnya, maka tinggal ditekan update table, update entire table. Maka dia secara otomatis akan membuat daftar isi sesuai dengan apa yang muncul di navigation pane dan juga sesuai dengan apa yang kita buat dan juga halamannya. Sudah ada Romawinya, sudah ada angkanya. Nah, ciri untuk daftar isi otomatis pasti kalau diklik dia akan muncul blok seperti ini. Nah, setiap kalian melakukan perbaikan di halamannya, maka kalian tinggal update seperti ini. Maka dia akan menyesuaikan halamannya. Seperti itu. Ini sudah di bab 1 untuk formattingnya atau teknis penulisannya menggunakan Microsoft Word. Di sini ada yang mau ditanyakan sampai sini? Saya, Pak. Ya, silakan Mas Fajar. Untuk yang pembuatan daftar gambar dan daftar tabel itu apakah sama dengan daftar isi, Pak? Berbeda. Itu nanti kan daftar gambar. Saya ingatkan di bab 1 itu tidak akan menggunakan gambar ataupun tabel. Sehingga karena hari ini kita fokusnya di teknis penulisan bab 1, maka kita hanya buat daftar isi dulu. Di pertemuan berikutnya kita akan fokus di bab 2, maka mulai mengisi daftar gambar dan tabel. Nanti ada tips and triknya dan juga secara otomatis. Tidak lagi kalian bikin satu-satu, akan bikin secara otomatis. Gitu, Mas Fajar. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, ada pertanyaan lagi? Biasanya kalau saya membuat sebuah laporan tuh saya lihat seperti ini, itu rasanya ada rasa bangga bahwa kita sudah membuat sebuah laporan itu rapi, bagus, enak dilihat. Itu kalau saya ya, kalau kalian nggak tahu. Oke ya. Ini di bab 1. Ada yang mau ditanyakan untuk bab 1? Ini saya mau ngusir-ngusiri dulu yang enggak menyalakan video. Pak, boleh tanya Ya, silakan. yang terkait yang penjorokan itu gimana Pak? Misal kalau satu terus A, B, C itu apakah di kiri semua atau boleh beberapa dijorokkan gitu Pak? Itu nanti di bab 2, Mas, saya kasih tahu. Jadi kalau penulisan subbab, misalkan di bab 1 ini latar belakang ini pasti di kiri. Pasti nempel kalau yang ada namanya 1, 1.2, 1.3 dan seterusnya. Oh, ini salah ya, batasan masalah ini harusnya 1.3.1. Oh, 1.2 ya. Pokoknya kalau namanya subbab
itu pasti harus nempel kiri atau line spacing-nya itu 0. Kok line spacing, indentation-nya itu 0. Nah, sedangkan kalau misalkan saya contohkan ya di sini, misalkan saya ada 1.3.2, terus saya mau ada A, B, dan C-nya lagi. Misalkan di bawah sini saya ada A, B, dan C-nya lagi, maka dimulai dari paling kiri, nempel dulu yang paling pertama. Ini tinggal ketik aja indentation left-nya 0. Misalkan ini Ibu Budi. Ini ya. Lalu indentation berikutnya, misalkan di dalam A ini ada indentation. Biasanya kan kalau kita pakai Word tinggal tekan tab, maka dia akan otomatis ya. Nah, ini disejajarkan dengan yang paling kiri, huruf I ini loh. Di huruf ini sejajarkan. Ini untuk bagian dari A. Misalkan di dalam ini Bapak Budi ada isinya lagi, tekan tab dulu, lalu diluruskan dengan huruf yang I. Nah, seperti ini. Jadi tidak akan memakan space kertas yang banyak, seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, nanti implementasinya itu di bab 2 atau bab 3. Gitu ya. Baik, Pak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk. Ada lagi yang menanyakan? Udah ya. Nah, sekarang kita beralih pada bagaimana sih membuat sebuah latar belakang yang baik. Membuat suatu latar belakang yang baik itu ada tipsnya untuk mempermudah kita apa ya istilahnya menuliskannya. Yang pertama adalah dari judul ini ada klasifikasi berita palsu pada berita daring berbahasa Indonesia dengan menggunakan metode naive Bayes, gitu kan ya. Nah, kita bisa membuat latar belakang masalah berdasarkan dari judulnya. Ini tipsnya, yaitu kita buat pertanyaan dari judul. Yang pertama, kenapa berita palsu? Fake news, hoax. Kenapa kita membahas tentang hoax? Lalu berikutnya, kenapa berita daring? Kenapa kok di online news? Kenapa kok nggak yang offline news atau yang dari koran, majalah, dan sebagainya? Kenapa nggak dari chat, dari sosial media, dan seterusnya? Kita harus ngomong, kenapa kok berita palsu, kenapa kok berita daring? Bisa jadi karena kalian masih di D4, berarti di sini bisa disambung berbahasa Indonesia. Kan kalian tidak akan membandingkan grammarnya dan sebagainya karena masih D4. Lalu berikutnya adalah kita berbicara kenapa menggunakan metode naive Bayes. Tuh kan? Nah, dari membuat latar belakang dengan panduan pertanyaan ini, kita bisa mudah membuat minimal ada 3 paragraf yang sudah kita buat. Satu pertanyaan kita buat 1 paragraf. 1 paragraf minimal ada 5 baris. Bisa jadi nanti karena kita ada referensi yang menunjukkan ini, maka bisa lebih dari 5 baris misalkan. Ini tipsnya untuk membuat latar belakang yang baik. Nah, bagaimana tahu caranya untuk urutannya dari mana saja? Apakah harus seperti ini? Apakah ada yang lain? Nah, urutannya adalah mana ya? Misalkan kalau saya gambarkan tuh bentuknya seperti ini. Kita berbicara yang umum. Umum dulu.
contoh berita palsu. Berita palsu itu umumnya apa? Yang pertama, berita palsu itu ono namanya misinformation dan disinformation. Lalu kita berbicara, kita mau membahas masalahnya dari yang segi disinformation misalkan. Nah, kalian harus tahu kata umumnya atau pembahasan umumnya apa, lalu menjadi mengkerucut yang lebih khusus lagi. Lalu berita daring berbahasa Indonesia itu apa masalahnya. Lalu yang terakhir adalah pada berita palsu berbahasa Indonesia, berita palsu pada berita daring berbahasa Indonesia itu ada masalah apa. Nah, ini barulah kita fokus pada apa yang kita kerjakan, masalahnya apa. Dari kesimpulan atau istilahnya gabungan dari pertanyaan ini, kan ini menunjukkan sebuah masalah. Itu apa yang kita angkat? Berita palsu pada berita daring berbahasa Indonesia itu ada masalah apa? Setelah kita menjelaskan ini, barulah kita ngomong, oh ternyata di berita palsu, berita daring pada berita daring berbahasa Indonesia itu ada masalah ini loh, seperti itu. Nah, setelah titik ini, di sini ya, masalahnya sudah ketemu, maka kita kembali lagi untuk membahas secara metode naik bias itu seperti apa. Nah, itu kita membesar lagi. Sehingga dalam sebuah latar belakang masalah itu, kita membuat seperti jam pasir seperti ini. Membahasnya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, berikutnya adalah kita membuat suatu tujuan. Tujuan rumusan masalah ya, rumusan masalah tadi sudah. Rumusan masalah itu ada 3 hal berhubungan dengan input, proses, dan output. Lalu tujuan masalah, tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu berhubungan dengan orang terdekat untuk hasil penelitian kalian. Paling gampangnya adalah ngomong masalah secara akademik. Misalkan contohnya adalah tujuan dari penelitian adalah menganalisis bagaimana tingkat akurasi dari naive bias terhadap kasus klasifikasi berita palsu pada berita daring berbahasa Indonesia. Di dalam kata-kata tujuan itu ada bagian dari kalimat judul. Contohnya tadi, bagaimana tingkat akurasi dari penggunaan naive bias pada berita deteksi berita daring berbahasa Indonesia, misalkan seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan untuk bab 1? Nah, berikutnya kalau di manfaat, manfaat itu berhubungan dengan masyarakat umum. Masyarakat umum itu maksudnya adalah
kalian hasil penelitian kalian itu nantinya kalau digunakan oleh masyarakat umum bagaimana? Apa yang kalian harapkan? Seperti itu. Jadi kalau manfaat itu yang berhubungan dengan masyarakat umum atau masyarakat yang lebih luas. Dan ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Belum ada, Pak. Oke. Nah, berarti ini kelas 4H ya. Iya, Pak. Oke. Kalau gitu saya absen dulu ya. 4H. Ahmad Fauzan Nur. Hadir, Pak. Oke. Adin Ninggar Tiastika. Mengundurkan diri jadi mahasiswa, Pak. Adin. Oh ya, Iya, Pak. udah kelas 4 padahal ya. Sayang sekali. Oke. Adristi. Hadir, Pak. Kenapa? Hadir ya. Alif Sihan. Hadir, Pak. Oke. Altalarik Yusuf. Enggak hadir. Tadi Pak, dari info dari ketua kelas dia habis kecelakaan. Di rumah sakit, Pak. Oh ya. Iya, Pak, Iya. di rumah sakit di Araya, Pak. Baik, oke. Semoga cepat sembuh. Andika Amin. Utama. Hadir, Pak. Ardiansyah. Hadir, Pak. Aryo Satyo. Aryo? Nggak ada. Bella Setiawati. Hadir, Pak. Dimas Krishna Ahmadi. Dimas Krishna Ahmadi. Nggak hadir. Katanya jaringannya nggak bisa, Pak, karena mati lampu, katanya gitu. Ya, kan kalau mati lampu bisa pakai handphone. Ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Dimas Tranggono. Hadir, Pak. Oke. Dwi Miftahul Huda. Enggak ada. Fajar Pandu Waskito. Hadir, Pak. Oke. Fandi Zahiradana. Enggak ada. Fenty Kristia Agustin. Hadir, Pak. Oke. Ima Kholida. Hadir, Pak. Oke. Irfan Dharma Putra. Hadir, Pak. Oke. Mahatta Maulana. Hadir, Pak. Oke. Mahendra Firmansyah. Mahendra? Nggak ada. Oke. Muhammad Raihan. Hadir, Pak. Oke. Natasha Mutiara. Nggak ada. Novian Nurrahman. Hadir, Pak. Oke. Nur Hanifah. Hadir, Pak. Oke. Nur Faidah. Hadir, Pak. Oke. Prawesti Dwi Salindri. Hadir, Pak. Oke. Raihan Rahmadani. Hadir, Pak. Oke. Reza Rinaldi. Hadir, Pak. Oke.
Subhan Indra Prayoga. Magang Pak di Teva. Magang? Iya Pak. Oke. Ada yang belum dipanggil? Saya, Pak. Siapa itu? Irfa Himaturazi, Pak. Bisa minta tolong chat di Zoom? NIM Oh, dan oke, Pak. nama. Siap, Pak. NIM dan nama. Baik, Pak. Biar saya tambahkan di listnya. Ada lagi selain Mas Irfak, ada 2 kan kalau nggak salah ya. Satunya Mas apa? Sama Filza, Pak. Firza. Filza. Saya. Ya, silakan chat juga. Oke. Satunya Filza ya. Ada lagi? Oke. Sekarang tanggal 5 November. Ada yang tanyakan? Saya tawarkan, ada yang tanya?